Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Playen kelas 10 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan Allah untuk mengikuti MPLS siswa baru SMK Muhammadiyah 2 Playen tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, perkenalkanlah saya Ibu Heni Marta Susanti yang beralamatkan di Ngemplek, Piaman, Wonosari, Gunung Kidul. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perkenalan tentang kepanduan Hizbul Waton di sekolah. Anak-anakku, walaupun kalian di rumah, kami mengharapkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan dimanapun kalian berada, gunakan masker, jangan lupa untuk cuci tangan, dan kita tetap mematuhi apa yang menjadi arahan pemerintah. Salam sehat, salam semangat, dan mari kita belajar bersama Bu Heni mengenai perkenalan tentang Hizbul Waton di sekolah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajar bersama Ibu mengenai gerakan kepanduan Hizbul Waton di sekolah? Yang pertama, apa itu kepanduan? Ibu bertanya, mungkin SMP dulu sudah mengetahui ya apa itu kepanduan. Kalau yang sekolah negeri itu biasanya kepanduan kepramukaan. Nah, di sini kepanduan itu adalah sistem pendidikan di luar keluarga dan di luar sekolah, di mana kepanduan ini membentuk dan membina karakter anak, membina karakter remaja dan pemuda. Dengan metode yang diterapkan dalam kepanduan ini, dengan metode yang menarik, menyenangkan, menantang, serta dilaksanakan di alam yang terbuka. Biasanya di outdoor, di luar ruangan. Selanjutnya, dalam sekolah Muhammadiyah, karena kita ada di lembaga Muhammadiyah, kepanduan yang biasa diterapkan di Muhammadiyah itu adalah Hizbul Waton. Apa artinya Hizbul Waton itu? Hizbul Waton adalah membela tanah air. Jadi yang dimaksud gerakan kepanduan Hizbul Waton itu adalah organisasi otonom di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Apakah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah ini hanya Hizbul Waton saja? Tidak. Anak-anakku, gerakan kepanduan ataupun organisasi otonom yang ada di lingkungan Muhammadiyah itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, ada juga Kokam, Komando Keamanan, ada juga NA, Nahdlatul Aisyah, dan yang lain sebagainya. Nanti kalian akan belajar tentang kemuhammadiyahan bersama guru kemuhammadiyahan. Selanjutnya, siapakah pendiri dari Hizbul Waton? Pendiri Hizbul Waton adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau juga mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Hizbul Waton pada tahun 1336 Hijriah atau 1981 Masehi. Pendirian Hizbul Waton pertama kali ada di Yogyakarta. Nama Hizbul Waton awalnya itu bukan Hizbul Waton, tetapi
Pathfinder Muhammadiyah. Nah, ini pengalaman awal untuk anak-anakku yang dulunya SMP negeri. Ini pengalaman pertama, ilmu pertama, yaitu tentang Hizbul Wathon. Selanjutnya, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Hizbul Wathon? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk anak-anak semuanya. Alasannya apa kenapa Ahmad Dahlan mendirikan Hizbul Wathon? Itu berdasarkan ketertarikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada sistem kepanduan. Karena sistem yang digunakan kepanduan itu menggunakan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang dalam membentuk karakter generasi muda. Beliau yakin dengan sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana membentuk kader Muhammadiyah dan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Nah, anak-anakku, mungkin kalian akan tahu dan sudah kenal dan sering kita melihat, sering kita jumpai dimanapun kita berada adalah Jenderal Sudirman. Seperti yang ada di gambar yang sudah Ibu sampaikan, Ibu tampilkan ini, Jenderal Sudirman itu apa hubungannya dengan Hizbul Wathon? Mengapa Jenderal Sudirman hubungan erat dengan Hizbul Wathon dan sampai saat ini Jenderal Sudirman itu menjadi tokoh sebagai pejuang Indonesia dalam ketentaraan, ya, dalam tentara. Nah, awalnya Jenderal Sudirman itu adalah sebagai pandu Hizbul Wathon. Nah, dari kepanduan Hizbul Wathon, Jenderal Sudirman dipercaya untuk memimpin organisasi kepanduan Karisidenan. Di mana? Di Banyumas. Nah, sebagai menteri daerah. Kalau zaman sekarang atau saat ini dikenal dengan ketua kuartir daerah. Nah, selain itu, Jenderal Sudirman juga dipercaya sebagai wakil ketua pemuda Muhammadiyah, di mana masih di Karisidenan Banyumas. Sebagai puncaknya, dia juga terpilih sebagai Panglima Besar TKR. TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada tahun 1945. Pada saat itu beliau masih berpangkat kolonel. Nah, itu Jenderal Sudirman yang beliau dulu sangat gigih mengikuti kepanduan Hizbul Wathon. Nah, harapan Ibu semoga kalian juga bisa meniru kepribadian Jenderal Sudirman untuk tekun dalam mengikuti kepanduan. Selanjutnya, anak-anakku yang baru mengenal tentang Hizbul Wathon, ini adalah seragam Hizbul Wathon yang sudah diberikan seragamnya kepada anak-anak semuanya, tinggal untuk kalian menyerahkan kepada penjahit. Modelnya seperti ini, ya, untuk putra lengan panjang, untuk putri juga lengan panjang. Jangan lupa untuk putri bajunya dikeluarkan, tidak dimasukkan, ya. Semua sakunya ada 2 untuk putra, kalau untuk putri ada 4. Nah, untuk lambang-lambangnya yang harus ditempel di sisi kanan dan sisi kiri tangan itu silakan disesuaikan dengan yang ada di gambar. Terus untuk yang putri tetap menggunakan celana. Yang putra juga celana. Walaupun yang putri itu menggunakan celana, itu kalian juga tetap harus menjaga bagaimana tingkah laku putri. Tidak maksudnya pakai celana berarti boleh bertingkah seenaknya, Bu, tidak, tetapi tetap menjaga bagaimana kesopan santunan seorang putri. Maksudnya kenapa Hizbul Wathon itu untuk seragam yang putri pakai celana? Karena kita adalah kepanduan di alam, ya, agar besok ketika kita melaksanakan tadabbur alam, hekeng, kemah atau kegiatan tali temali, untuk yang putri tidak kerepotan. Karena kalau menggunakan rok itu pasti repot dalam mengikuti kegiatan. Ya,
Selanjutnya anak-anakku semuanya yang Ibu sampaikan itu di slide itu adalah lambang HW ya. Lambang HW itu ada sinar matahari ya. Sinar matahari berjumlah 12. Dan di dalam sinar matahari itu ada hologram bertuliskan HW. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menciptakan logo itu tidak sembarangan, alias ada maksudnya. Nah, maksudnya kenapa? Kenapa logonya itu ada sinar matahari sejumlah 12 dan ada hologram bertuliskan HW? Itu maknanya bahwa setiap pandu HW itu diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim seharian penuh kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pancaran pribadi seorang muslim oleh anggota HW ya, itu bisa terpancar di jiwa-jiwa kalian ya. Selanjutnya yang sudah Ibu tampilkan di slide adalah simbol HW. Kita lihat simbol HW itu simbolnya adalah kuncup bunga melati. Ya, kuncup bunga melati dengan daun mahkota berwarna putih yang berarti adalah kesucian. Ya, kesucian berjumlah berapa? 5. Ya, kuncup bunga melati yang warnanya putih itu berjumlah 5. Maksudnya apa? Yaitu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Sudah tahu semuanya ya? Yang pertama apa? Syahadatul. Yang kedua apa? Sholat ya. Yang ketiga? Ketiga apa? Puasa ya. Yang keempat zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Ini adalah rukun Islam yang 5. Selanjutnya ada 2 kelopak berjumlah 6. Nah, 2 kelopak ini ya. 2 kelopak dalam simbol HW ini maksudnya adalah rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6. Ya. Dan ada 2 lembar daun yang bermakna adalah 2 kalimat syahadat atau syahadat tain. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Selanjutnya di bawah 2 daun itu ada ditopang oleh selembar pita yang bentuknya itu seperti mulut tersenyum. Ya, maksudnya apa? Pita itu melambangkan mulut tersenyum. Maksudnya adalah pandu ini ataupun organisasi dalam kepanduan Hizbul Wathan ini harus selalu bahagia. Jadi kalau mengikuti kepanduan Hizbul Wathan itu pancarannya adalah selalu bahagia. Jangan sampai kita merasa tertekan, kita merasa takut dan lain sebagainya. Hizbul Wathan itu harus menampilkan aura bahagia. Ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, salam pandu HW. Kalau di pramuka kalian bisa dulu itu tahu salam pramuka. Nah, itu ya. Kalau di pramuka jawabnya salam. Nah, tetapi kalau di pandu HW berbeda. Salam pandu HW jawabnya begini anak-anakku semuanya. Fastabihul khairat. Nah, fastabihul khairat. Artinya apa? Fastabihul khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai pandu HW kita harus selalu berlomba-lomba untuk menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Ya, selama nafas kita masih diizinkan Allah untuk kita hirup dengan nikmat, nah mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, baik di rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maupun ketika kalian di jalan, itu silakan kalian terus menebarkan kebaikan. Selanjutnya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang namanya kepanduan itu pasti ada janji. Seorang pelajar pun juga ada janji. Kalau di Muhammadiyah itu ada janji pelajar Muhammadiyah. Kalau di Hizbul Wathan itu ada janji
Pandu HW. Nah, bagaimana janji Pandu HW? Janji Pandu HW itu adalah yang pertama kita mengucapkan syahadat. Karena tadi logo HW kan ada 2 kalimat syahadat ya. Berarti syahadat yang diucapkan adalah 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata perkataan itu adalah berharga. Perkataan itu memiliki makna yang sangat bagus dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka anak-anakku semuanya, dengan kita mengucapkan syahadat dan kita perjanjian kita dengan ucapan kita, maka janji yang pertama adalah setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. Setia mengerjakan kewajiban saya kepada Allah. Apa itu? Yaitu kita melaksanakan ibadah. Minimal kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan tertib. Ya, anak-anakku, walaupun di saat ini adalah pandemi, kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, kita hanya bisa berjumpa secara virtual seperti ini. Mohon semuanya kalian di rumah tetap melaksanakan kewajiban kalian kepada Allah. Sholatnya jangan sampai kalian tinggalkan, ya. Tetap kalian laksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, kita wajib mengerjakan undang-undang yang ada di Indonesia, mari kita taati. Dan kita setia mengerjakan kewajiban kepada tanah air. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah menolong siapa saja semampu saya. Mari Ibu mengajak kepada diri Ibu pribadi dan anak-anakku semuanya, anak-anak, mari dengan tangan ini, dengan kaki ini, mari kita membantu siapa saja yang sedang membutuhkan. Mungkin ada tetangga kita yang saat ini sedang mengalami isolasi, mari kita bantu dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Mungkin ada tetangga yang saat ini sedang sakit, mari kita bantu, kita bantu dia untuk membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, setia menepati undang-undang Pandu HW. Nah, apa itu undang-undang Pandu HW? Nah, kita pelajari bersama di sini ya. Undang-undang Pandu HW. Nah, undang-undang Pandu HW. Ternyata Kepanduan Hizbul Waton itu memiliki undang-undang. Tidak hanya negara yang memiliki undang-undang, ternyata Kepanduan Hizbul Waton juga memiliki undang-undang. Yang pertama, Kepanduan Hizbul Waton itu dapat dipercaya. Ya, kalau orang itu sudah bisa dipercaya, berarti orang itu termasuk orang-orang yang sholih. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Apa itu munafik? Orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah Pandu HW itu setia dan teguh hati. Nah, yang ketiga, Pandu HW itu siap menolong dan wajib berjasa. Siap menolong dan wajib berjasa. Berjasa itu tidak pamrih, ya, tidak mengharapkan imbalan. Yang keempat, Pandu HW itu cinta perdamaian dan persaudaraan. Tidak suka bertengkar, tidak suka musuhan, tidak suka berkelahi. Ya, kalian kalau sudah masuk dalam Pandu HW harus mematuhi undang-undang ini. Yang kelima, Pandu HW itu sopan santun dan perwira. Tetap menjaga sopan santun dimanapun kalian berada. Ketika lewat, di situ ada simbah-simbah, ada orang lain, kita tegur sapa. Minimal senyum, ngebel, derek langkung. Nah, itu ya. Dan perwira itu bagaimana? Suka menolong. Perwira itu tangguh, kuat ya. Terus yang keenam, Pandu HW itu menyayangi semua makhluk. Semua makhluk Allah yang ada di bumi ini kita sayangi. Ya, termasuk orang tua kita. Nah, itu makhluk yang diciptakan Allah untuk menjaga kita ya.
Jangan sampai kita menyia-nyiakan orang tua kita. Selanjutnya yang ketujuh, pandu HW itu melaksanakan perintah tanpa membantah. Intinya adalah tidak boleh wangkal. Nah, wangkal ya. Tidak boleh menjadi anak yang suka membantah. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Ketika kita disuruh orang tua untuk sholat, ketika disuruh orang tua untuk membantu, silahkan langsung dikerjakan. Yang selanjutnya, pandu HW itu sabar dan pemaaf. Nah, sabar itu gandengannya adalah pemaaf. Orang yang sabar, dia akan mudah untuk memaafkan, tidak mudah sakit hati. Yang 9, pandu HW itu teliti dan hemat. Nah, anak-anakku, ibu mengajak pada kondisi pandemi seperti ini, orang tua kita juga sedang bersusah payah untuk mencari penghasilan untuk keluarganya, untuk kita selaku anaknya. Mohon ibu mengajak pada anak-anakku semuanya, silahkan kalian berlatih untuk hidup berhemat. Karena pandemi ini membuat kita semuanya, tidak hanya keluarga anak-anakku, kita semuanya yang ada di Indonesia ini mengalami kondisi perekonomian yang sedang tidak nyaman atau tidak baik-baik saja. Ya, perekonomiannya sedang sakit, maka mohon bantu orang tua kalian untuk berhemat. Selanjutnya yang terakhir, undang-undang pandu HW yang terakhir yaitu pandu HW itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kita selaku pandu HW harus memiliki kesucian hati, pikiran, dan perbuatan. Nah, itu anak-anakku untuk undang-undang pandu HW. Selanjutnya yang terakhir adalah apa toh Bu kegiatan-kegiatan HW yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan ini? Nah, yang ada di kampus tercinta kita ini, ya anak-anakku semuanya sudah masuk dalam kampus SMK Muhammadiyah 2 Pelayan ya. Semuanya cinta kepada alma mater. Ya, kegiatan yang biasa kita lakukan dalam kepanduan Hizbul Wathon, yang pertama adalah berlatih untuk baris berbaris. Nah, untuk apa Bu kok dadak pakai baris berbaris? Nah, kenapa harus baris berbaris? Untuk apa? Nah, harapan kami sebagai guru kalian, pendamping belajar kalian di sekolah, harapan kami itu kalian besok bisa menjadi tentara, kalian bisa menjadi polisi, kalian bisa menjadi angkatan udara, kalian bisa menjadi pegawai-pegawainya pemerintah ya. Itu pertama yang akan dites, kalian akan belajar tentang baris berbaris. Kalau kalian belum tahu bagaimana tata cara baris berbaris, nanti ketika tes fisik dilatih untuk baris berbaris, kalian tidak tahu. Nah, minimal kalian besok ketika masih ada di lingkungan SMK, kalian bisa masuk dalam tim Tonti, ya, Komando Plenton Inti, ya, Tonti. Atau kalian bisa masuk dalam tim Paskibraka. Ya, dulu kakak kelas kalian ada yang menjadi Paskibraka di Kabupaten Gunung Kidul. Harapan kami besok kalian akan menggantikan kakak kelas kalian untuk menjadi Paskibraka di Kecamatan Pelayan ataupun di Kabupaten Gunung Kidul. Semangat ya kalian semuanya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan. Setiap kita adalah pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri. Memimpin bagaimana diri ini untuk melangkah mana yang benar, mana yang hak, mana yang sesuai dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan pemerintah, dan mana yang tidak sesuai dengan peraturan agama maupun peraturan pemerintah. Minimal kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah memimpin diri kalian sendiri, kalian bisa memimpin adik-adik kalian. Ya, di rumah kalian punya adik, silahkan pimpin adik-adik kamu. Ajak adik-adik kamu untuk bagaimana taat kepada orang tua, ajak adik-adik kamu bagaimana untuk bisa mengaji dengan baik, untuk bisa berdisiplin dalam waktu, untuk bisa mengatur kehidupan keluarga agar keluarga kalian, rumah kalian itu terlihat nyaman,
terlihat bersih dan terbebas dari segala macam penyakit. Ya, itu melatih kepemimpinan. Selanjutnya kegiatan Hizbul Waton yang ketiga adalah outbound. Outbound itu adalah kegiatan di luar ruangan. Kalian akan dilatih permainan-permainan yang menyenangkan, permainan-permainan yang akan menambah wawasan, menambah kedekatan kalian dengan teman-teman yang lain. Ya, menambah bagaimana kalian ketika outbound itu dihadapi oleh tantangan, bagaimana kalian bisa menyelesaikan tantangan itu. Ya, selanjutnya kegiatan Hizbul Waton adalah pelatihan P3K. P3K itu apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Misal ada teman kalian yang sakit, bagaimana cara mengangkat teman kalian yang sakit? Menggunakan apa? Obatnya apa? Bagaimana cara memberikan nafas buatan? Bagaimana cara mengobati ketika ada luka di situ? Ini adalah pelatihan ketika kegiatan Hizbul Waton. Selanjutnya kegiatan Hizbul Waton adalah tali temali. Nah, kita akan belajar tali temali dalam kegiatan Hizbul Waton. Mungkin kemarin kalian di kepanduan pramuka sudah diajarkan oleh kakak-kakak pandu pramuka kalian. Di sini kita akan memperdalam ilmu yang sudah kalian dapat ketika kalian ada di pramuka. Selanjutnya kegiatan yang lain adalah kalian akan diajarkan oleh sandi. Nah, sandi itu adalah bahasa sandi, bahasa samaran. Ketika kalian berada di suatu wilayah kemah gitu ya, ada kendala di situ, kalian menuliskan sandi-sandi ada di pohon, ada di jalan untuk melihat agar teman-teman kalian ketika kalian sasar atau bagaimana bisa membaca tulisan sandi yang kalian buat. Selanjutnya adalah tadabbur alam. Tadabbur alam ini biasanya hubungannya adalah dengan hiking. Tadabbur alam itu bagaimana kita mensyukuri alam ciptaan Allah. Bagaimana kita menikmati alam ciptaan Allah. Di alam kita akan merasakan syukur luar biasa. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Di situ ada pohon-pohon yang bagus, gunung yang luar biasa, kokoh, ya. Di situ ada peninggalan alam yang luar biasa. Dan biasanya tadabbur alam ini kita laksanakan dengan rangkaiannya adalah dengan hiking, yaitu kita jalan. Ya. Yang terakhir kegiatan Hizbul Waton itu adalah kemah. Kemah Pandu Hawi. Nah, kemah di SD, di SMP kalian sudah mengalami atau memiliki kesan tersendiri untuk kemah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita di Kepanduan HW kelak ketika kita diizinkan, diberi waktu untuk mengadakan kemah. Nah, kemah itu biasanya kita di alam bebas. Nah, selama 3 hari 2 malam. Di situ kita masak di situ dengan makanan seadanya, dengan alat-alat yang sederhana, airnya cuma sedikit, banyak kesan yang luar biasa dari kegiatan kemah tersebut. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan Hizbul Waton yang biasa kita adakan di SMK Muhammadiyah 2 Layan. Selanjutnya ini adalah contohnya ya. Ini contoh tali temali. Ini kakak-kakak kelas kalian mengadakan tali temali, menali apa itu? Tongkat HW ya. Itu dibuat semacam drag bar, dibuat gapura dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah kegiatan kemah. Ya, kemah Pandu Hizbul Waton. Kemah ada di alam. Semua pasti rindu kegiatan kemah, ya. Ibu pun juga rindu. Semoga kita diizinkan untuk kembali menghirup udara di alam, menyaksikan kemah, ya, melihat kemah, merasakan hidup di alam dengan berkemah bersama-sama. Nah, ini adalah tadabbur alam, outbound. Ya, ini kita berada di alam. Kita menyusuri sungai. Nah, ini sangat asik, walaupun melelahkan, walaupun capek luar biasa,
tetapi ini sangat menyenangkan dan berkesan. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Sampai ketemu lagi di SMK Muhammadiyah 2 Playen dalam keadaan sehat, semangat, dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga menambah pengetahuan kalian, pengalaman kalian, dan wawasan kalian, sehingga kelak jika Allah sudah mengizinkan pandemi ini berakhir, kita diizinkan Allah untuk ketemu dalam suasana kepanduan Hizbul Wathon dengan Ibu dan Bapak Ibu guru yang lain untuk mendampingi kalian dalam belajar di kepanduan Hizbul Wathon SMK Muhammadiyah 2 Playen. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap produktif, dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.